Hello guys, welcome to my channel Kim Tan HD. Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua sobat pelangi dimanapun kalian berada. Seperti biasa di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya guys. Di video kali ini gue punya pengalaman yang seru banget guys. Masih berkaitan dengan perjumpaan gue dengan berbagai macam cowok. Dan kali ini cowok yang gue jumpai adalah seorang cowok yang berprofesi sebagai seorang tukang cilor. Wow, penasaran kayak gimana? Ya udah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Emang sih yang namanya menjumpai cowok random, apalagi cowok strike, itu merupakan hobinya gue banget guys. Mungkin gue tuh udah kayak kebiasaan kali ya. Menjumpai berbagai macam cowok random dengan berbagai macam profesi itu merupakan sebuah tantangan tersendiri buat gue. Asalkan si cowoknya itu emang termasuk kategori yang gue suka ya. Bukan berarti semuanya gue embat gitu, enggak. Kalau misalnya emang bukan tipenya gue pun gak mau gitu. Buat apa, ya gak sih? Asalkan dia tipenya gue. Pas pertama kali gue ngelihat dia gue suka dan dia masuk ke kriteria gue, langsung saat itu juga gue pengen banget dapetin dia, meskipun awalnya cuman bermimpi gitu, karena belum tahu juga apakah akan berhasil didapetin ataupun enggak gitu. Seperti pengalaman gue kali ini yang bakal gue share ke kalian guys. Gue menjumpai seorang cowok yang sedang jualan cilor. Jadi dia tuh profesinya sebagai tukang cilor. Kalian tahu kan cilor? Please ya, jangan sampai gue spill dulu dan gue definisikan apa itu cilor. Pokoknya kalian harus cari tahu sendiri. Gue males ngejelasinnya karena ya buat apa gue menjelaskan cilor adalah gitu. Kayaknya nggak penting banget ya nggak sih? Pokoknya buat kalian yang nggak tahu apa itu cilor, dimanapun kalian berada ya, yang belum pernah dengar juga silakan kalian googling itu jenis makanan apa. Karena gue nggak akan menjelaskan cilornya ya. Jadi guys, waktu itu ceritanya gue lagi di sebuah klinik. Gue di klinik bareng pacar gue tentunya ya, karena memang gue kemana-mana selalu bareng pacar gue guys, 24 jam nggak pernah terpisahkan ya. Dalam segala macam hal apapun, keadaan apapun, kita selalu bersama. Seperti kejadian waktu saat itu ketika di klinik guys. Waktu itu bertepatan ketika nyokapnya dia lagi sakit. Jadi kita ya pasti dong nemenin nyokapnya. Apalagi gue yang selalu support dia, menemani dia setiap saat, setiap waktu. Di saat suka dan duka gue nggak mungkin ninggalin dia gitu. Apalagi kita udah stay bareng selama bertahun-tahun. Jadi apapun yang terjadi kita pasti selalu bersama. Waktu itu kejadiannya karena emang nyokapnya dia sakit, jadi kita mau nggak mau harus nginep di klinik ya, karena nyokapnya emang disuruh buat rawat inap gitu. Jadi waktu itu gue dan pacar gue nginep di klinik. Nah, waktu sore-sore nih jam 6, karena waktu itu nyokapnya masuk ke klinik pagian jam 10-an dan waktu itu langsung disuruh rawat inap. Dan sore harinya nih itu pertama gue stay di klinik guys. Suasana klinik itu rame banget karena di pinggir jalan raya dan juga termasuk kategori klinik yang sangat terkenal, cukup sangat diminati untuk orang-orang yang mau berobat ya, untuk di kawasan di seberang kota sana ketika gue dulu ngekos di sana gitu kan, karena emang belum ada klinik yang sebagus itu gitu, makanya orang-orang kebanyakan berobat ke sana waktu itu guys, termasuk nyokapnya pacar gue ini. Sore-sore nih banyak banget orang yang berobat, yang menjenguk kerabatnya, plus juga saudara pacarnya gue pun juga datang. Jadi semuanya tuh tumpah ruah gitu, rame gitu loh guys. Jadi bawaannya tuh kayak bukan di klinik ya, kayak gimana sih, kayak ada acara apa gitu. Pokoknya banyak banget orang, jam-jam 6 sampai jam 7 malam tuh bener-bener crowded banget. Nah waktu itu karena memang pacar gue selalu keluar untuk cari angin plus sebat alias ngerokok ya, jadi dia ngajakin gue buat keluar sambil nongkrong, pengen tahu kayak gimana suasana di luar, karena berhubung di dalam kamar pun juga banyak saudara pacar gue yang lagi pada jenguk, jadi kita berdua putusin buat keluar supaya nggak terlalu banyak orang dalam gitu kan. Pas nyampe keluar, buset dah rame banget gitu, tapi untungnya ada sebuah tempat duduk yang kosong, dan tempat duduk yang kosong ini tuh bertepatan banget deketan sama yang penjual cilor ini. Lalu kita pun duduk di sana tuh. Ya seperti biasa tuh kita akhirnya sambil ngobrol ngalor ngidul terus ya, pokoknya kita
duduk-duduk sambil santai gitu kan. Waktu itu dia juga sambil ngerokok karena gue pengen ngopi. Gue beli kopi dulu, berhubung kliniknya pun juga bersampingan sama minimarket, jadi sangat strategis banget. Lalu kita pun ngopi bareng sambil ngerokok. Nah, tiba-tiba gue kenotis sama si Kang Cilor ini gitu. Dari awal gue duduk sampai gue beli kopi dan gue kembali duduk lagi sambil ngopi, ini tuh Kang Cilor rame banget guys, banyak yang beli gitu. Entah yang beli lewat doang, entah yang dari klinik gitu. Pokoknya gue sampai kayak penasaran gitu. Jujur itu gue pertama kali ya makan cilor di sana, karena gue orang yang jarang banget makan cilor, apalagi untuk urusan kayak cemilan-cemilan kayak gitu. Kayaknya gue nggak banget deh gitu. Tapi waktu itu karena gue penasaran, jadi gue pengen beli. Gue bilang ke pacar gue, mau cilor nggak? Cilor? Iya tuh di belakang. Nggak deh katanya, aku mah ngerokok aja. Aku mau beli ya. Yaudah gih kata dia bilang gitu kan. Gue penasaran tuh, akhirnya gue pun beli cilor. Langsung gue menghampiri dia meskipun banyak yang beli karena antri. Tapi gue harus tetap pesan, kalau misalnya nggak pesen nggak akan dibikinin gitu kan, takutnya gitu. Pas nyampe sana gue langsung bilang ke si A-nya, cilor dong 10.000. Oh iya boleh. Pas dia bilang oh iya boleh, itu kan dia menoleh ke muka gue guys. Itu first time gue ngeliat wajahnya, oh my god, lumayan gitu ya, cakep gitu, meskipun badannya nggak terlalu berisi tapi cakep gitu loh, pakai topi gitu, terus hitam manis. Dan gue perhatiin ketika gue ngeliat mukanya langsung kan, mata pelangi gue langsung kemana-mana ngeliatin dia dari atas sampai bawah. Wow, tangannya penuh dengan tato dan di kakinya pun juga ada tato. Wow, ini keren banget sih, ini definisi cowok banget gitu kan. Langsung tuh gue seneng banget akhirnya punya pemandangan yang sangat menarik. Ya berhubung gue pun juga butuh hiburan kali ya, apalagi itu kan first night gue di klinik. Jadi gue mau nggak mau harus bisa bagaimana caranya untuk tetap enjoy. Nah, berhubung bertemu dengan si Kang Cilor ini, seolah-olah kayak happy aja gitu, hepan jadinya. Gue langsung menghampiri pacar gue karena emang mesti antri nunggu cilor yang gue dibikinin dulu. Gue bilang ke pacar gue, tukang cilornya ganteng loh. Serius? Iya, coba dilihat. Langsung dia menoleh ke belakang, karena emang posisi Kang Cilornya ini di belakang kita guys. Jadi dia langsung noleh gini nih. Pas ngeliat gitu dia perhatiin aja, gimana menurutmu? Iya lumayan. Lumayan kan? Iya. Gila tatonya ya, beneran loh dia pakai tato juga, gue bilang gitu. Sampai kita pun akhirnya ngomongin dia, ya secara lah gitu. Kita kan emang selalu kayak gitu ya, kalau misalnya udah bener-bener menjumpai seorang target, pasti kita butuh banget yang namanya pendekatan untuk mendapatkan dia, paling kenalan gitu kan. Karena waktu itu masih sore jadi masih banyak orang, jadi gue susah tuh buat kenalan sama dia gitu. Jadi gue nunggu agak sedikit longgaran dikit lah. Tak lama kemudian cilornya gue pun udah jadi, dikasih sama gue. Lalu gue pun makan cilor dan rasanya enak banget sih. Ya jujur itu kayak gue makan cilor ya nggak biasa aja gitu, jadi lucu aja gitu gue makan cilor gitu kan. Terus tak lama kemudian pacar gue pun juga kabita kalau kata orang Sunda tuh, dia pun ikutan ngemil juga cilor. Dan secara keseluruhan sih gue suka sama rasa cilornya ya, apa karena emang gue lebay aja kali ya. Gue sambil merhatiin dia lagi sambil gue tuh nyusun strategi sendiri gitu kan, gimana caranya nanti kalau misalnya udah sepi gue mau mendekati dia buat kenalan gitu. Karena kalau misalnya nggak kenalan nggak akan dapet nih, mesti pendekatan, apalagi ini orang baru. Kalau kita nggak pendekatan mau dapet dengan cara kayak gimana coba, nggak akan mungkin, mustahil. Jadi kita harus minimal berkenalan dulu. Udah tuh setelah kayak gitu waktu bergulir, karena udah hampir jam 7:30 juga. Perlahan-lahan, one by one, orang-orang pun makin berkurang, makin sepi, dan makin tidak ada orang guys. Saatnya gue beraksi. Pas ngelihat suasana udah asik, udah enjoy, udah santai, gak ada orang, langsung gue mendekati dia. Masih ada nggak cilornya? Gue bilang gitu. Ada, boleh dong 5.000 lagi, nggak 10.000 lagi aja. Dia malah nawar gitu. Kok asik nih orang gitu ya, padahal gue cuma pengen 5.000 doang awalnya, tapi dia malah nawarin 10.000. Ya udah dong, gue nggak mungkin menolak, apalagi ini permintaan dari orang yang pengen gue dapetin gitu. Ya udah boleh deh, gue bilang gitu. Bentar ya, kata dia, langsung dibikinin tuh. Karena waktu kedua kalinya gue beli udah sepi, jadi gue bisa banget buat
basa-basi ngobrol dan kenalan sama dia guys. By the way, ini di sini udah lama jualan cilor. Udah lama kata dia. Oh, emang ada yang sakit ya? Ada saudara, gue bilang gitu. Pantesan baru lihat. Ya iya sih, makanya aku juga baru pertama kali nih makan cilornya, gue bilang gitu, dan aku suka gitu. Aduh, makasih nih pujiannya. Iya sama-sama, gue bilang gitu, karena emang seenak itu guys, jujur li ya, gue entah lebay entah gimana, pokoknya gue suka sama cilornya. Kita pun ngobrol gitu kan sampai nungguin dia bikinin cilornya gue. Oh ya, namanya siapa, gue bilang gitu. Oh iya, nama aku Irwan kata dia. Oh namanya Irwan nih gitu. Aku Kim, gue bilang gitu. Terus waktu itu karena emang gue sendirian, pacar gue lagi ke dalam ya, lagi menghampiri nyokapnya, jadi gue ya berdua aja sama dia guys, sambil ya ngobrol gitu, berkenalan gitu kan. Sampai setelah asik ngobrol, cilor pun udah jadi, lalu seperti biasa gue pun mulai interview dia guys, nanya tentang masalah kehidupannya gitu kan. Gue pengen tahu apakah dia seorang bujangan, seorang duda, atau seorang single gitu. Langsung bilang sama dia kan, udah nikah belum nih, gue bilang gitu. Oh udah kata dia. Oh, udah nikah, di mana istrinya? Di rumah, dia mah kerja di pabrik. Oh pantesan, jadi nggak pernah kesini. Paling kalau misalnya libur doang sih nemenin kata dia gitu. Oh iya iya iya. Oke deh, sekarang gue udah tahu kalau dia udah nikah juga, jadi ya I don't know gue bakal seperti apa dapetin dia guys, karena susah juga itu kan first night gue di klinik, terus gue mesti gimana mendapatkannya dia gitu kan. Tapi jangan panggil gue Kim Tan kalau gue menyerah gitu aja, apalagi buat sosok yang emang gue inginkan. Makin malam makin sepi guys, bener-bener orang makin mencair ya, udah hampir apa namanya nggak ada orang malah gitu. Tapi gue makin semangat buat mendekati dia, karena justru ketika sepi inilah waktu yang tepat buat gue bener-bener melancarkan aksinya gue gitu. Ini kalau misalnya jam segini belum pulang juga, apa jam berapa? Gue bilang gitu. Paling jam 10-an, dia bilang gitu. Oh langsung pulang ke rumah? Iya sih kata dia gitu. Sih nungguin di rumah ya? Iya nungguin, paling juga ntar dia udah tidur sih kalau misalnya hari kerja kayak gini mah, dia bilang gitu. Gitu. Emang udah nikah berapa lama sih, gue bilang gitu. Baru juga 3 tahunan. Oh udah punya anak? Udah 1 kata dia. Mantap, gue bilang gitu. Okcer dong, gue bilang gitu. Ya begitulah sih, kalau aku sih pengen nambah sih, pengen punya anak 5. Aduh, gue bilang gitu, cuma nggak mungkin dulu deh, karena ya usaha kayak gini masa anaknya banyak, tak gimana ngasih anak makan, dia bilang gitu kan. Ya siapa tahu kan jadi makin banyak rezeki ya kalau misalnya banyak anak gitu mah. Iya sih, cuman ya aku tahan dulu lah kata dia gitu. Emang kalau misalnya kayak gitu gimana tuh caranya biar gak jadi? Ya gampang sih, kayak gimana, ayo gue bilang gitu kan. Kalau nggak pakai pengaman ya tinggal di luar aja gitu nuntasinnya. Ketawa tuh dia. Waduh, jadi kebayang kayak gimana tuh di luar nuntasinnya, gue bilang gitu. Kayak yang polos aja. Pas juga si A juga sering lah, udah kelihatan juga dari wajahnya, dari gelagatnya. Ih, aku mah enggak loh, gue bilang gitu. Enggak gimana nih kata dia gitu. Aku mah gak gituan orangnya, terus gimana? Aku mah beda gitu, beda kayak gimana? Maksudnya suka banyak cewek ya kata dia gitu. Enggak. Lagi-lagi dia nyangkanya gue strike guys, karena emang gue tuh bukan tipikal cowok pelangi yang heboh, jadi susah banget buat bikin orang percaya kalau gue cowok pelangi, kalau nggak secara langsung gue ngomong ke orangnya gitu. Jujur aku tuh bukan cowok yang kayak halo, terus aku tuh cowok pelangi, gue bilang gitu. Itu gue berani banget waktu malam hari itu langsung bilang to the point sama dia, karena kalau nggak kayak gitu ya nggak akan berhasil gitu. Maksudnya cowok yang suka cowok ya, ya begitulah, gue bilang gitu. Oh pantesan kata dia. Kenapa? Ya ganteng sih. Kok bisa pantesan ganteng? Kebanyakan kan emang kayak gitu, cowok-cowok belok mah suka yang ganteng-ganteng, terus juga pres, rapi, ya kayaknya lah nggak jauh beda, dia bilang gitu. Bisa aja gantengan ala, gue bilang gitu. Aduh, aku mah apa cuman penjual cilor kayak gini, tapi aku suka loh, gue bilang gitu. Jangan berlebihan gitu lah, ntar aku GR nih. Loh kok GR? Emang kalau misalnya aku suka nggak boleh? Ya boleh sih, itu mah hak akan, kata dia gitu. Ya kan boleh kan? Ya boleh-boleh aja sih. Kalau misalnya memiliki mah kan nggak mungkin kan, yang penting menyukai dan juga mendapatkan sekali mah bisa kali, gue bilang gitu. Waduh kata dia, kayak gimana tuh mendapatkannya? Ya siapa tahu kan mau cari hiburan lain, cari apa namanya refreshing gitu kan, siapa tahu pengen gitu kan. Ya kalau misalnya sama cewek udah biasa, sama cowok lah kali-kali gitu. Ketawa tuh dia.
Aduh aku mah belum bisa kayaknya ya, karena aku mah kan tahu sendiri ya, maaf kata dia, aku kan belum mau sama cowok, kata dia gitu. Iya paham kok, gue bilang gitu, nggak maksa juga, toh kalau misalnya mau pun juga nanti bakal ada seperti biasa uang cuan uang rokok, gue bilang gitu. Ketawa tuh dia gitu kan, ini mah barangkali mau sih, gue bilang gitu. Gue udah bener-bener kayak gak sabar banget pengen dapetin dia juga malam hari itu guys. Gue gak pengen nunggu proses yang panjang karena gak tahu kan sampai kapan nyokapnya pacar gue dirawat. Jadi harus malam itu mau enggak pokoknya harus jadi ataupun gak jadi, harus ada kepastian gitu. Gimana nih, mau enggak gitu. Emang mau kayak gimana sih, kalau misalnya mau aku mah gak bisa loh, kata dia gitu. Aku gak bisa, ya sama aja kayak sama cewek, jadi aku kayak ceweknya gitu. Oh ya sama, aku ngelakuin karaoke, ngelakuin ke next step, cuman kalau next step beda lagi ceritanya sih. Kayak gimana tuh kalau misalnya next step, dia kayak dikasih edukasi dikit lah sama gue gitu kan. Gimana, mau nggak nih, emang kalau misalnya mau ngasih warako berapa, lagi-lagi kalau udah coba udah bilang kayak gitu, itu tuh udah hampir 80% dia pasti bakalan mau. Kalau kita ngasih tawarannya yang cukup masuk akal dan apa namanya nggak sedikit, ya pasti dia bakalan berubah pikiran. Langsung gue sebut nominalnya tuh sekian gitu kan, jebret. Dia langsung diem tuh dan senyum. Ya barangkali mau sih. Kalau misalnya mau sekarang pulang dari sini kita ke kosanku dulu aja gitu, supaya leluasa gitu kan, enjoy, kita do somethingnya, gue bilang gitu. Bentar ya, kata dia gitu. Dia pengen ngambil handphone, cukup lama sih gue sambil dicuekin gitu. Kayaknya dia gak mau, dia gatot, mungkin bininya ngajakin suruh dia buat buru-buru pulang gitu kan. Udahlah gitu, yang penting gue udah kasih tawaran, siapa tahu next time ada waktulah gitu, kesempatan buat akhirnya ngedapetin dia. Toh gue nggak maksa juga, nating terus usaha juga udah, jadi buat apa kalau misalnya usaha udah gue lakuin tapi orangnya nggak mau, jadi capek-capek aja gitu. Terus pacar gue datang menghampiri gue itu guys. Lalu gue bilang ke dia, gimana, berhasil nggak, kata dia. Lagi nih, lagi diusahakan, semoga berhasil ya supaya ada hiburan malam hari ini. Oke beres, gue bilang gitu. Terus tak lama kemudian dia menghampiri gue lagi tuh. Beneran nih, kata dia, mau segitu ngasih uang rokoknya. Iya gitu, gimana, mau nggak? Boleh deh, kata dia. Yakin nih bener? Iya boleh. Emang di mana kosannya? Gue sebutin lah di mana kosannya kan. Langsung tuh setelah kayak gitu, sekarang yuk, gue bilang gitu. Ya udah, ayo aku siap-siap dulu, aku beres-beres dulu, kata dia. Dia beres-beres tuh guys, karena emang dia itu apa namanya, bawa gerobak cilor gitu kan, ada motornya dia juga, jadi semuanya dia bereskan dulu, dia kesampingkan dulu. Ini gerobaknya nggak dibawa pulang, nanti habis dari kosan kamu baru aku bawa pulang, katanya. Toh nggak akan lama juga kan. Ya iya sih, gue bilang gitu. Ya udah yuk, udah kelar tuh, udah beres, kata dia gitu kan. Singkat cerita dia pun udah beres-beres, gerobaknya udah tutup karena udah malam juga, udah hampir jam 10-an. Jadi akhirnya gue pun melancarkan aksi gue sama dia di kosan guys. Itulah yang namanya keberanian, rasa percaya diri. Kalau kita udah pede, udah berani, udah bener-bener nothing tulus dan punya cuan, pasti kita berani ngadepin siapapun guys. Gue jamin deh, pasti kalian pun juga sama gitu kan. Langsung gue bilang ke pacar gue ke kosan dulu ya. Yaudah, hati-hati ya, kata dia gitu. Langsung gue bawa motor langsung ke kosan dan dia ikutin dari belakang, dan kita pun jalan bersama menuju kosan. Tak lama kemudian tibalah kita berdua di kosan. Gue langsung masukin motor, dia pun juga sama karena udah malam, takut gak aman, jadi gue langsung kunci gerbangnya, langsung gue persilakan masuk, sini masuk gue bilang gitu. Dia pun masuk, gue pun masuk, dan pas udah masuk langsung tuh gue tutup pintu. Orangnya langsung bilang tuh, mesti gimana nih? Oh mau langsung aja yuk, soalnya takut istri nungguin kelamaan nanti mah. Oh ya udah deh, ya udah siap-siap aja, gue bilang gitu. Prepare aja, pool iya gitu. Ya udah, langsung tuh di ruangan TV. Ya dia langsung nge-prepare area atas dan area bawah, dan akhirnya dia pun dalam keadaan full. Oh my god. Walaupun badannya nggak terlalu berisi, tapi somethingnya bener-bener berisi banget guys. Gue suka banget. Gue langsung naik, langsung traveling, somethingnya gue langsung bangkit. Gue pun nge-pull diri gue sendiri. Dan setelah sama-sama gue pull, dia pull, gue pun langsung jongkok menghampiri dia dan langsung mulai ngelakuin yang namanya karaoke. Langsung tuh gue karaoke. Tak lama kemudian somethingnya dia pelan-pelan bangkit. Waktu itu kondisinya masih berdiri kan. Udah bangkit, gue karaoke lagi dengan enjoynya.
karena takut dia pegel dan gue pun juga belum menemukan posisi yang nyaman, langsung gue suruh dia buat rebahan di bawah, kan di bawah ada tikar. Langsung gue suruh dia rebahan, gue lanjut karaoke lagi, dan dia pun enjoy, gue pun juga enjoy itu. Setelah beberapa saat gue ngelakuin karaoke, karena gue nggak mau seperti ini aja gitu kan, langsung gue tuh bilang ke dia, lanjut sih, cobain gini aja lah, bentar lagi juga tuntas kok, bentar kok nggak lama, gue bilang gitu, kayak gini aja please, gue bilang gitu kan. Ya udah deh, terserah, kata dia gitu kan. Langsung tuh gue paksa dia, gue langsung prepare, siapin area belakang, gue udah prepare, dia pun juga udah siapin juga supaya dia pun juga udah ready. Akhirnya kita pun mulai ke next step dengan kondisi dia rebahan. Pelan-pelan gue pun duduk, dan 3 kali percobaan, pas ketiga kalinya langsung rasanya mantep banget sih. Oh my god, akhirnya gue dan dia ngelakuinnya guys, sampai apa yang gue inginkan. Itu rasanya mantep banget dan gue suka banget. Pokoknya setelah kayak gitu gue langsung memegang kendali, gue langsung naik turun, maju mundur, sampai lama kemudian gue udah makin enjoy. Dan karena udah dirasa gue pegel, jadi gue suruh dia buat gantian, jadi gue yang di bawah. Dan pas ketika dia yang di atas, lanjut tuh dia ngelakuin gerakan maju mundur pelan cepat sambil gue melihat ekspresi mukanya. Dan dia pun ngelakuin full speed juga. Pokoknya dia udah mahir aja, udah bener-bener enjoy gitu kan dengan apa yang dia lakuin ke gue. Setelah kayak gitu, udah tuh dia bener-bener kayak udah. Begitupun juga gue, karena gue udah nggak tahan, tiba-tiba gue langsung tuntas duluan dengan solo guys. Karena gak tau kenapa sih, mungkin gue lagi ingin-inginnya kali ya, gue malah kalah duluan, gue pun tuntas. Setelah gue tuntas, dia ngelakuin full speed kenceng banget, mungkin dia merasakan feel yang berbeda kali ya di sampingnya. Dia pun full speed kenceng banget dan berhenti satu hentakan. Akhirnya dia pun tuntas sambil berekspresi suara. Rasanya mantap banget, jadi kita berdua tuntas secara ya bersamaan lah. Setelah dia tuntas, lalu dia pun senyum, gue pun senyum, dia langsung lepasin, dan langsung dia buru-buru ke kamar mandi buat ikut clean up dengan spontan. Lalu pas keluar lagi, dia udah dalam keadaan full menggunakan outfit, gue pun langsung sebentar clean up. Setelah kayak gitu, langsung tuh gue kasih dia cuan seperti yang udah gue janjikan. Dan kita ngobrol sebentar, sambil gue nanya-nanya dulu kayak gimana, kan seperti biasa kesan-kesannya gitu, dia suka. Dan pokoknya malam hari itu malam bener-bener keberuntungan buat gue mendapatkan Kang Cilor langsung tanpa proses lama-lama. Dia langsung mau dan gue berhasil mendapatkannya. Dan setelah kejadian waktu malam hari itu, dia langsung mau buat gue ajakin misalnya one day kita do something lagi. Setelah kelar ngobrol sebentar, bersama-sama seneng, happy ending, lalu kita pun kembali ke klinik guys, karena gue mesti nemenin pacar gue dan dia pun mesti pulang ke rumahnya, takutnya bininya nungguin katanya gitu kan. Lalu kita pun dari kosan menuju ke klinik secara bareng-bareng lagi guys. Singkat cerita, gue pun tiba di klinik, dia pun kembali ke gerobaknya, siap-siap bawa gerobak sambil dia pulang. Ketika udah beres, lalu dia pun langsung kayak saya hai ke gue, karena waktu pas pulang dari kosan, gue di luar sama pacar gue sambil ngerokok kan. Ayo duluan, kata dia gitu. Iya, hati-hati, gue bilang gitu. Langsung tuh setelah dia pergi, lalu gue pun menceritakan apa yang terjadi ke pacar gue, dan pacar gue senang banget sih malam hari itu. Gue di klinik, first night, malah dapat hiburan yang gak pernah gue duga-duga bersama tukang cilor ganteng yang bener-bener gue dapetin langsung. Hanya beberapa jam langsung gue berhasil mendapatkan dia. Ya itulah guys yang namanya keberuntungan, keberanian, dan cuan. Semuanya kalau udah bersinergi ya siapapun bakal jadi sih, asal kitanya berani dan bisa memainkannya. Oke guys, semoga terhibur dengan cerita gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.